setelah saya pindah ke rumah yang dibeli suami saya itu lihat bayangan hitam gitu. Terus yang paling parah waktu hamil itu ada mbah-mbah gitu. Saya itu kayak set kayak ada angin, terus tiba-tiba di depan muka saya ketawa gitu. Jinnya itu kalau misal saya lagi kerasukan itu ngakunya lemparan orang dan nyebutin namanya, dukunnya siapa itu bisa nunjukin ya Ustaz. Yang terakhir kemarin bunyi petasan itu Ustaz. Minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa ulqiya as-saharatu sajidin Iya. Kamu tidak bisa mengeluarkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang kemarin kebetulan ikut ruqyah masal di Masjid Peta Hidup, Sokaraja Tengah, Banyumas. Dan beliau mengeluhkan ada gangguan sihir. Nanti akan kita praktekkan secara langsung bagaimana cara diagnosanya sekaligus penanganannya. Assalamualaikum Mbak Nisa. Mas Sinten asmine? Danang. Mas Danang. Loh, sama namanya kayak Mas Danang. Sini Mas. Jauh dari Kediri ya? Iya, Kediri. Masya Allah. Tahu acara ini ruqyah masal dari mana? Dari IG-nya jenengan. Oh, lewat Instagram. Iya. Jadi sebelumnya memang sudah sering di ruqyah? Iya. Sering. Gangguan sudah berapa lama ini? 3 tahun. 3 Dari tahun. saya hamil sampai sekarang anak saya umur 2,5 tahun. Oh, Dari hamil 8 bulan. putra ke berapa? Pertama. Pertama. Iya. Tapi mohon maaf, waktu masa kehamilan ini gangguan yang pertama kali dirasakan apa Mbak? Sebenarnya yang pertama itu setelah saya pindah ke rumah yang dibeli suami saya itu kan bekasnya lurah. Terus saya itu penghuni kelima. Penghuni kelima. Iya, katanya dengar-dengar dari orang-orang itu banyak yang nggak kuat gitu loh Ustaz. Tapi kan saya kayak nggak percaya kan hal-hal kayak gitu. Terus waktu saya di sana itu kayak lihat bayangan hitam gitu. Terus sekelebat. iya, terus kayak ketindihan. Kalau saya bertengkar sama suami itu kayak ketindihan itu, terus di ruang tamu ada laki-laki yang ketawa gitu. Terus yang paling parah waktu hamil itu ada mbah-mbah gitu. Saya kayak lihat tapi nggak bisa ngomong gitu loh Ustadz. Mbah-mbah, nenek-nenek atau kayak? Nenek-nenek. Nenek-nenek ya? Iya. Ya Allah, khas sekali gangguannya itu. Pasti nenek-nenek itu sosoknya. Terus waktu wudhu, waktu cuci muka kan ketutup gitu kayak di depan muka saya nenek-nenek. Bongkok ya? Bungkuk badannya? Iya, kayak pendek gitu loh. Lusuh gitu? Iya. Sering. Nggak tahu apakah sosok ini menjadi salah satu ikon setan ketika mau ganggu wanita-wanita yang lagi hamil atau gimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi ngapain sih nenek ini? Itu waktu itu saya kan tidur siang, suami kan kerjanya di kamar. Terus saya itu kayak set kayak ada angin, terus tiba-tiba di depan muka saya ketawa gitu. Itu kayak saya takut. Terus waktu wudhu juga gitu. Ditambahi sama cerita tetangga-tetangga kalau yang penghuni rumah saya itu kebanyakan nggak kuat gitu loh Ustaz. Sebelumnya, penghuni-penghuni sebelumnya apa yang terjadi? Kalau Pak Lurah itu suami istri sakit-sakitan, menantu dan anak juga sakit-sakitan. Berarti sering ada teror ya di rumah itu ya? Terornya itu awalnya kayak orang yang nginep di rumah saya itu kayak dibisikin suara besar, terus Kakaknya. iya kakak saya bau Istri itu waktu tidur dibisikin. Ya, Iya, terus kayak bau anyir, bau dupa, bau bunga. Saya ngalamin sendiri itu juga. Jadi pengen main ke rumahnya. Yang terakhir kemarin bunyi
petasan itu Ustaz. Ada ya, ada rekamannya. Ada. Nanti kita tampilin aja. Pecah, gelas pecah itu dengar semua di rumah, tapi nggak ada. Oh, cuma suara aja, tapi gelasnya nggak pecah ya? Nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Terus tokek itu banyak banget di rumah. Bentar-bentar bentar-bentar bunyi, cicak juga. Mohon maaf, rumah tetangganya ada tokek juga enggak? Enggak. Enggak ada, cuma rumah itu aja berarti? Iya, itu adanya itu waktu akhir-akhir nih, waktu saya baca Al-Baqarah. Masya Allah. Al-Baqarah itu tiap hari saya amalkan, kan saya udah ngelakuin semuanya yang jenengan di YouTube itu kan saya amalin semua. Terus terakhir Al-Baqarah itu Ustadz, itu terus bunyi. Bunyi terus ya? Tokek? Iya, tokeknya. Cicak Terus juga. waktu membaca Al-Baqarah itu ada ditemukan bangkai-bangkai apa gitu, mungkin tikus atau cicak atau? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Ini kalau misal gangguan itu ada di rumah ya, itu instalasi listrik sering bermasalah? Lampu sering ganti-ganti sih Ustadz. Sering Mati ganti. gitu loh. Kayak bergantian, habis sini, sering banget. Keran mati sendiri gitu misalnya, atau nyala sendiri? Enggak, yang Enggak ya? Enggak se-ekstrim itu ya? Enggak. Cuma berarti teror mereka cuma lewat ledakan gitu, suara ledakan suara, gitu. Sama bau yang sering. Emang apa sih mitos rumah itu atau orang-orang sekitar itu? Peninggalan zaman Belanda atau apa mungkin? Katanya sih kayak tanahnya itu tanah apa ya, yang sederet itu Kak. Bahasa Jawanya apa ya? Sangar gitu. Sangar gitu. Apa itu? Sangar itu. Sangar kayak- itu kayak sederet itu sangar gitu, pasti kayak ada masalah aja gitu kan. Oh, sengketa. Enggak, kayak tanah Unik gitu sangar loh, yang tanahnya beda. banyak penghuninya atau gimana gitu loh. Oke. Ustaz. Paham. Terus kebetulan kata tetangga kan lurahnya dulu itu suka pakai apa sih yang di Pendeman. pendeman ya, pendeman. suka pakai pendeman. Itu kemarin setiap ruangan ada. Nah, kalau memang di rumah itu ada pendeman, Iya. biasanya ciri utamanya itu sering sakit separuh tubuh dari kepala sampai kaki. Tapi hanya misal kanan-kanan aja, kiri-kiri aja. Iya saya. Siapa yang merasakan, Mbak? Saya. Kalau Mas? Enggak. Enggak ya. Paranoid, tiba-tiba paranoid tuh kayak rasanya kayak mau mati gitu. Enggak sih. Enggak ya, ketakutan gitu enggak ada. Enggak, paling kayak kalau mau itu paling reaksinya kayak tiba-tiba sesek, terus langsung reaksi gitu Ustaz, biasanya. Saya kan kemarin lihat reaksinya memang lumayan frontal sekali ya. Iya. Bahkan lebih cenderung menyerang suami. Iya. Itu apa selama ini memang hawanya selalu dibikin emosi sama suami? Iya. Kalau Mas gitu nggak sama Mbak? Apa? Yang saya rasakan. Kayak tiba-tiba sebel gitu tanpa sebab? Mungkin saya nggak merasa sebel sih. Kayak capek aja gitu. Dengan kemarahan istri gitu, biasanya saya kayak capek gitu, merasa capek aja. Nah, Mbaknya sayang banget. Cuma ini dalam pengaruh jin-jin yang fasik. Itu aja. Jadi Mas nggak usah apa istilahnya merasa nggak dihargai, karena insya Allah pasti Mbak itu sangat menghargai dan menghormati jenengan. Itu pengaruh dari setan-setan itu aja. Karena di rumah itu ada apa namanya lingkaran ifrit-ifrit itu ya. Nanti kalau kami ke Kediri insya Allah kepengen lah untuk kita Monggo. sempatkan mampir insya Allah. Berarti kalau dibilang ini sihir, sebenarnya nggak murni sihir lemparan orang, Mbak. Ya, kalau berbicara dari latar belakang rumah yang seperti itu, justru malah saya nggak curiga ini sihir lemparan orang. Cuma itu sih Ustadz, jinnya itu kalau misal saya lagi kerasukan itu ngakunya lemparan orang dan nyebutin namanya. Saya pernah diikutin pakai mobil, rumahnya mana, dukunnya siapa itu bisa nunjukin ya Ustadz. Jinnya? Iya. Pernah saya Sampai waktu orang itu yang nanem, kan ada lemah kuburan yang saya ceritain itu Ustadz. Yang nanem siapa, namanya siapa, Iya. dan ada, orangnya itu ada. Tapi nama itu asing nggak? Enggak. Bagi Mbak? Asing sekali. Nggak kenal sama Enggak namanya sama nggak? sekali. Kayak saya pun kan nggak percaya Ustaz. Terus coba deh kita telusuri. Iya. Ternyata orangnya yang nanam siapa ada, terus dukunnya ada, orangnya yang dulu kan itu
yang namanya disebutkan kan dulu pernah suka sama saya gitu loh Ustaz. Dan itu benar-benar nunjuk rumahnya itu tepat gitu. Itu saya khawatirnya itu ke alter ego. Tapi kalau misal memang nggak ada masalah, kemudian juga menyebutkan nama yang sebelumnya Mbak sama sekali tidak mengenal, Iya. itu kan berarti memang pengetahuan murni dari makhluk X. Iya, yang nanem itu tadi saya enggak tahu, terus dukunnya yang disuruh sama orang yang suka itu saya juga nggak tahu namanya sama sekali, nggak pernah dengar, dan daerahnya juga sama sekali nggak pernah tahu. Di cross check ada? Ada. Saya kan Semuanya, waktu itu dua-duanya ada. istri lagi kesurupan, terus saya antar naik mobil gitu. Ibu saya Ya, tanya-tanya. kan dekat aja dari Rumah. rumah saya paling 3 kilo. Terus saya antar ke depan rumahnya gitu. Apakah daerah sini? Terus saya tanya ke tetangga-tetangganya, oh ya ada namanya ini gitu. Iya. Emang Itu benar. nama dukunnya? Nama dukunnya. Nama dukun Terus sama orang yang nanem itu Iya. beda rumahnya Ustaz. Orang yang disuruh Yang disuruh itu, nanem iya. tanahnya itu loh. Nanem atau nabur? Di dalam tanah, di dalam pipa. Kan saya nemuin waktu itu. Oh, Di dalam pipa gitu. Berarti dia nyuruh orang ya? Iya. Ya pengakuannya dari yang Jinnya jinnya gitu. Itu apa benar apa enggak saya juga. Saya juga nggak tahu. Kalau misal Mbak sama sekali nggak tahu nama daerah tertentu, nggak tahu nama orang yang tadi disebut, Saya aja lupa sekarang siapa namanya. ya itu ya jelas kemungkinan besar dari jin yang merasuk, dari khodimus sihri. Khodam itu artinya suruhan para tukang sihir itu yang memberitahu. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi kita mesti memandang permasalahan ini lebih luas lagi ya. Supaya nanti kita tidak terjebak pada satu persepsi saja. Dan nanti malah justru menimbulkan was-was yang berlebih dan itu nggak menyelesaikan masalah, nggak nyabut akar. Barangkali sihir ini masuk karena memang mereka itu kan suka main di ranah psikologis. Memang itu sudah ciri khas mereka. Barangkali mereka memanfaatkan momen pas lagi hamil, pas mau lahiran. Pernah dengar baby blues kan? Oh, kalau yang itu saya udah Aman? pas kelahiran yang saya nunjukin rumahnya itu. Pas kelahiran berapa bulan? Itu anaknya udah mungkin 1 tahun. Setahun ya. Siklusnya memang begitu. Itu yang mereka manfaatkan sebenarnya. Bukan saya mendustakan nggak ada sihir. Memang jelas ciri-cirinya ini gamblang sekali mengarah kepada kasus sihir. Tapi ya itu kemarin yang kita bahas di kajian kan setan selalu nyari bibit penyakit kan. Ini apa masalahnya itu nanti bibit penyakitnya yang akan diperparah sama mereka itu. Buhulnya berarti ketemunya tanah. Kok tahu itu tanah kuburan dari mana? Yang Pengakuan uskunnya dari- itu kan pernah bilang. Terus pengakuan dari waktu di Ruqyah kesurupan. uskunnya itu kesurupan itu ngaku jinnya. Bilang gitu. Saya pun juga kurang percaya sih Ustadz, tapi besoknya beneran ketemu. Dan 2 kali saya. Waktu kesurupan di rumah, terus nunjukin dan di depan Saya rumah. yang nunjukin saya yang itu. Terus digali, Tak gali Terus, sama tangan Ustadz. saya angkat itu, saya merinding juga seperti itu. Terus saya langsung Ya itu sihir-sihir turabiyun, udah tanah, udah rumahnya katanya ada apa namanya? Iya itu. Coba ada ya? oh itu beda. Itu yang yang di dalam rumah. buhul-buhul di dalam rumah. Apa itu? Yang di pojok-pojokan gitu. Apa itu? Salah satunya udah kayak Coba. udah rusak gitu loh. Itu kresek gitu. Di dalam kresek Ustadz. Kresek. Itu udah Ini di dalam rumah. di dalam rumah, di pojok-pojok rumah. Di semua pojok rumah. Kayak di pojoknya ruang tamu. Kalau ini pojoknya- bukan dari orang mestinya. Ini Iya, yang mesti di dalam- dari pendeman yang lama. Iya itu Mungkin yang di ya, dalam penulis rumah. sebelumnya. Di dalam keramik kok Ustadz. Oh, ya kan biasanya kalau orang bangun rumah ada syarat-syarat tertentu yang itu ditanam, ya. itu memang menimbulkan efek negatif. Ya tentu atas izinnya Allah ya. Iya. Karena yang namanya orang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti jaminan keamanan akan dicabut. Sehingga mungkin hawa rumah itu ngerasanya nggak enak. Iya, sintrum gitu Ustadz. Iya. Oke. Ini memang harus diruqyah rumahnya sih.
Itu sering disemproti sih sama Mas di air rukyah gitu loh Ustadz, itu langsung baunya itu langsung nyengat, entah bau kayak amis gitu-gitu waktu disemprot. Amis darah atau Apa ya? Amis kayak ya nggak enak gitu kayak darah mungkin ya. sensasi awal mereka ganggu itu seperti angin, iya kan? Iya, Lewat mana? hus gitu loh sayang. Ustadz. Dari sini bawah kaki Iya, atau dari bulu pun? dari bawah Ustadz. Waktu tidur siang. Waktu itu yang pertama itu waktu tidur malam habis berantem sama suami, hus gitu terus ada suara ketawa di ruang tamu gitu laki-laki. Oh, suaranya laki-laki. Iya. Baik, kayaknya kita langsung rukyah aja deh. Ya Allah. Saya rukyah Mas. Sekalian saya rukyah Mas. Sini Mas. Ini Mbak di situ aja nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعدلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya. Tahu tidak bisa
keluarkan aku. Saya kuat. Ini luarku. Aku akan membuatnya bisa. Kamu tidak bisa mengeluarkan aku. Kamu tidak bisa. Kamu lemah. Kamu tidak bisa. Saya tidak mau kalah. Kresek, Mas. Kamu tidak bisa mengeluarkan aku. Iyalah, kamu masuk lewat traumanya Mbak. Iya, saya tahu udah baca semua. Lewat kecewanya Mbak kan. Iya. Jadi organnya yang ditutupin itu di lambungnya sama di kepala tuh. Rahim cuma buat pengalian isu aja. Ya Mbak istighfar. Mbak Nisa, ini yang bisa ngusir Mbak sendiri. Saya cuma bisa ngarahin. Istighfar. Jangan kebawa sama jin. Ini bukan jinnya yang kuat, Mbaknya yang udah terpuruk. Ayo, bangkit. Bangkit. Bagus. Terus. Bangkit. Terus. Istighfar. Pegang sendiri kerasannya, Mbak. Pegang sendiri. Nah, bagus. Pegang. Angkat, angkat. Bagus. Terus sambil istighfar dalam hati. Minta dikuatkan hatinya sama Allah. Ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah. Aku maafin orang-orang yang udah zalim sama aku. Aku telah rela terhadap semua takdir yang sudah Engkau tetapkan. Bilang dalam hati terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya nggak mau ngomong sama jin. Saya nggak mau ngomong sama jin. Oh, Mbak Nisa. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Ini tubuh Mbak Nisa bukan jin. Istighfar, Mbak Nisa. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Kalau Mbak nggak mau ngelawan, siapapun nggak bakal bisa ngeluarkan. Ayo. Turunin egonya, turunin hawa nafsunya. Bismillah. Terus zikir sama Allah. Bagus, bagus, bagus. Mbak Nisa kuat. Masya Allah kuat. Ayo, kita kalahin bareng-bareng setannya. Jangan mau dikipasi terus sama setannya. Bilang sama Mas Danang saya cinta kamu. Danang suaminya. Sini Mas Danang, sini. Bilang Mbak Nisa. Sini depan Mas. Mbak Nisa. Ini tubuh Mbak Nisa bukan jin. Kenapa mau diinjak-injak terus sama jin? Ayo bangkit. Tatap suaminya. Tatap. Nih laki-laki soleh yang jadi imam dunia akhirat Mbak. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Jangan, saya nggak mau peduli. Selama ini jin saya nggak akan gubris. Ini Mbak Nisa. Saya bicara sama Mbak Nisa. Ini alam kami, alam manusia. Ayo ini alam kita. Jangan mau kalah sama jin. Lihat suaminya. Lihat. Lihat pandangan tulusnya beliau. Gimana beliau sabar banget, sayang banget sama Mbak Nisa. Ya, lihat. Ini imam dunia akhiratnya Mbak ya. Sihir jenis apapun kalah kalau kita punya kesadaran diri yang kuat. Bangun kesadaran uluhiyah kita. Allah yang maha kuasa, bukan setan, bukan sihir, bukan para dukun manapun itu, demi Allah nggak ada. Peluk suaminya, sungkem. Bilang maaf. Ayo sini Mas, ayo Mas, dipeluk.
Dia muntahan ini nggak apa itu. Apa? Gurahnya biar keluar. Sambil maaf diusap kepalanya. Sambil bagus. Ini bagus. Saya udah baca kemana alurnya ini. Jadi bukan setannya yang bandel atau kuat. Ayo, bismillah. Mbak. Biarin lisannya ngomong tapi hati tetap Allah. Allah, sebut nama Allah. Minta sama Allah. Jangan gantungin ke saya, jangan gantungin ke makhluk manapun, cuma Allah. Khaliknya kita, pencipta kita. Terus, sebut nama Allah. Lisan belum mampu, nggak apa-apa. Hati, sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. 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 Sebut terus nama Allah dalam hati. La ilaha illallah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Lisannya ucapkan Allahu akbar. Lisannya ucapkan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebut. Sebut. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan bilang nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti Mbak masih menganggap sesuatu lebih besar daripada Allah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Lebih besar daripada penyakit-penyakit Mbak. Lebih besar daripada sihir-sihir ini. Lebih besar daripada setan-setan ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bagus. Coba ucapkan yang keras. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Enggak sembuh-sembuh. Jangan bilang gitu. Ya Allah. Sembuh? Aku siap diruqyah kayak gini. Nanti enggak lagi. Ya Allah. Peluk masnya dulu deh. Mbak lagi capek aja nih, nggak apa-apa. Mbak lagi capek batin. Insya Allah nanti sembuh. Ini udah sembuh nih, udah mulai bangkit kok. Dia berdiruqyah kayak gini nanti ruqyah lagi gitu lagi. Ya mau kayak gitu terus. Ya udah jangan ngomong kayak gitu. Oh ini udah ini kok Mbak udah terupgrade sekarang. Udah naik kesadarannya. Ya Allah. Capek boleh, tapi tetap tahan lisan ya. Dari ucapan-ucapan yang nggak Allah ridhoi. Ya Allah. Boleh istirahat bentar sama suami ya. Nanti kita tes lagi habis jam berapa nih? Habis Jumatan ya, karena kita hari Jumat ini habis Jumatan kita coba cek ulang. Saya yakin nggak akan kesurupan lagi. Ya. Yang terakhir kemarin sampai syahadat, sampai membaca Quran itu fasih banget syahadat, tapi waktu diruqyah lagi kayak kemarin. Yang terakhir saya ruqyah di Pare
Ya, karena orientasinya masih sihir. Itu pentingnya untuk apa? Menjejaki jati diri, Mbak. Makanya dari tadi saya bilang, saya nggak mau ngomong kalau masih jinnya. Lah ini alam kita, kenapa mau diinjak-injak? Mbak itu kuat. Masya Allah ya. Tadi yang saya bilang, mereka masuk, saya udah tahu ini jalur mereka masuk lewat mana. Jadi saya malah nggak mau fokus ke sihirnya sekarang. Saya mau fokus kepada sisi internal Mbaknya. Sabar ya. Subhanallah. Saya ikutan ngerasa gimana capeknya Mbak. Sakit Ustaz. Sakit ya Allah, beneran. Moga-moga ini jadi peluntur dosanya Mbak. Habis ini tidak selesai. Saya udah ridho, tapi kenapa sakit? Saya itu ridho seumpama Allah ngasih cobaan ini, tapi waktu di ruqyah itu sakit, Ustaz. Kesendok. Kakean. Ya. Tahan, enggak jangan dimuntahin. Mau sampai kapan kayak gini terus? Mbak Nisa, terus aja ke bawah, nanti susah kalau kayak gitu. Akan didominasi terus. Jangan mau ke bawah. Tahan, kendaliin diri. Ini tubuh-tubuhnya Mbak kok. Istighfar, tarik nafas. Pelanin nafasnya. Tarik 5, keluar 5. Dia bakal kelelahan kalau Mbak bisa menguatkan. Ya. Tidak mau keluar. Mbak Nisa. Minum lagi, minum. Tiap pagi jalan-jalan enggak? Olahraga gitu. Mulai besok olahraga sambil ada cahaya duha ya, jam 8-an itu jalan. Kalau ada lapangan di situ, lepas alas kakinya, napak sambil baca zikir. Terserah zikir apa yang paling Mbak sukai. Sholawat boleh, istighfar boleh, apapun itu. Tahlil, tahmid, takbir, hauqalah, terserah. Mbak dari pesantren ya? Suami yang dari pesantren. Pesantren mana? Gondor. Loh, tahun berapa? 2012. Oh, Masya Allah. Spir, ini perpustakaan langit antum. Nanti akan ada banyak hikmah. Banyak ilmu juga. Mbak juga ya. Mbak akan banyak ilmu yang didapat Mbak Nisa. Ilmu berbagai hal. Cuma itu saya minta apa yang selama ini menjadi kekecewaan terdalam Mbak, tolong diluruhkan. Karena itu sekali lagi sebenarnya rantainya sudah panjang dari kecil. Kenapa bisa sampai kena? Karena itu ada bibit itu yang saya tadi bilang. Nah, saya nggak perlu tahu untuk hal itulah. Nanti bisa muhasabah sendiri aja ya. Maksudnya gimana? Nanti antum bantu jelasin ya. Coba lihat tangannya. Yang itu, dua-duanya boleh. Ya sekarang faktor utamanya di pikiran. Mungkin mikirin penyakit ini ya, kenapa nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tahun-tahun Ustaz, habis banyak Ustaz. Habis banyak? Yang dulu-dulu dari Bayar? minta mahar sampai satu gus atau gitu, 21 juta. Nah, 21 juta. Satu kali ngobati 21 juta? Enggak, maksudnya bertahap, tapi habisnya di satu uskun itu 21 juta, belum yang lainnya. Oh iya, pantas kecewa itu kali. Enggak sembuh-sembuh kalau ke masjid itu. Pasti kayak panas gitu ya Allah, saya pengen ke masjid Ustaz. Dukun-dukun sobos, penipu. La ilaha illallah.
Mestinya pengobatan sihir itu nggak dengan ditakut-takuti. Apalagi suruh sekian juta nganu buhul ini buhul itu. Bahkan malah jadi makin panik, makin was-was. Mainan mereka di situ paranoid kan akhirnya. Iya. Ya itu stres sendiri. Ya sebenarnya kalaupun ini sihir udah hilang, Mbak di ruqyah masih bisa berpotensi untuk reaksi kalau masih stres. Terus kayak di rumah kan juga itu kayak ada suara lah bau, jadi saya kayak tambah kepikiran gitu loh saat. Nanti kapan-kapan bisa ngobrol sama istri saya. Istri saya lebih lama diganggunya, belasan tahun dari SMA sampai akhirnya ketemu saya, menikah sama saya. Itu pun nggak langsung sembuh. Makanya saya bilang capek, sakit. Saya ngerasain semua. Walaupun saya secara fisik saya nggak merasakan, tapi saya mendampingi. Bisa sembuh. Bisa lah, sekarang istri saya udah sembuh kok. Apalagi Mbak yang baru berapa tahun. Bisa. Asal ternyata intinya satu itu, butuh ketenangan dan bahagia. Kalau Mbak masih kapan sembuhnya, stres. Ya, nanti semakin stres, semakin setan itu mempermainkan Mbak. Makanya dari tadi, mohon maaf saya bukan lagi mau marah-marah enggak, tapi saya pengen menegaskan, ayo loh ini obatmu. Jangan pikirin sihirnya. Dah kita tutup bab sihir dah, blek. Toh kita juga udah tahu, kalau tahu sihir mau diapain kan gitu kan. Maka ayo kita benahi dari sisi psikisnya Mbak dulu. Sering refreshing nggak sama suami? Sering. Kemana jalan-jalannya? Ke Malang. Malang. Bagus itu, teruskan saja sambil melupakan ini wah kepenatan itu. Cuma pengen ke masjid gitu Ustaz. Waktu ke masjid itu pasti panas. Nih, sekarang udah nggak panas lagi. Saya bacain yang ayat sihir ya. Nggak usah reaktif ya. Kita latihan ya, biar Mbak nanti bentengnya kuat. Lahir batin. Ntar nunggu siap dulu. Udah siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Allahu Akbar, mantap, bagus. Nah gitu loh. Ya, kan namanya ayat Quran nggak bikin reaksi seharusnya. Maka kalau jinnya mau nutup telinga, jangan mau. Jangan mau. Aku muslim, aku mukmin sama ayat-ayat Allah, nggak mau nurutin nutup telingaku. Ya? Nanti bisa keluar sendiri nggak? Bisa, demi Allah bisa. Saya sampai berkosam nih ya, sampai mengatakan demi Allah. Kenapa? Ini janji Allah kok. Ketika Mbak beriman dengan Allah, dengan kitab-kitabnya, khususnya Quran ini semua setan-setan pasti akan hancur. Jadi nggak usah anggap setan itu besar. Makanya tadi saya tanamkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Bukan setan-setan ini, bukan sihir-sihir, bukan endapan emosi negatif Mbak. Enggak, semuanya kecil. Oke? Oke. Mungkin kita break dulu. Persiapan sholat Jumat. Pada Jumat lanjut bentar untuk pemantapan sekaligus closing. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat Jumat dan kita akan closing ya buat sesi terapinya Mbak Nisa dan Ustadz Danang. Ternyata di kelas saya di konter ya Allah. Nggak tahu sebelumnya paling.
Tadi sudah ada aplikasinya, mungkin nanti teman-teman mau tahu aplikasinya ya, bisa diinstal aja di App Store. Brotli namanya. Jadi di style 5 tarik, 5 buang. Mau kita praktekkan? Mbak yang relax saja sambil selonjor, atau posisi paling relax gimana terserah. Kayak gitu boleh. Yang terpenting nggak ganjal perut. Nah, kita nanti mau pakai nafas diafragma. Buat apa? Itu menyeimbangkan saraf otonom antara parasimpatik sama simpatiknya itu nanti supaya kerjanya lebih optimal. Ya. Supaya nanti setan-setan nggak reaktif lagi lah. Mbak bisa lebih kuat lagi. Patokannya perut ya. Jangan pakai nafas dada. Yuk, tarik. Pelan, pelan, pelan. Exhale. Keluarkan pelan. Inhale. Tarik. Exhale. 7 menit tiap hari selama 3 minggu ya. Selama 21 hari. Buat apa? Membentuk neuroplastisitas. Oke. Exhale. Stop dulu boleh. Nah, sekarang saya coba sekali lagi. Insya Allah ini udah apa? Terintegrasi dengan baik. Saya malah optimis dan nggak reaksi lagi. Ya. Jadi intinya itu di saya sendiri gitu. Betul, betul. Bukan sihirnya yang kuat. Cuma sudah terlalu hanyut ya karena tipuannya para uskun-uskun itu. Ya. Dah nipu, ngambil uang banyak. Masya Allah ya. Bikin Mbak tambah kemerungsung ya, tambah gelisah. Saya sarankan berobat ke siapapun. Yang terpenting mereka itu tulus pengen Mbak itu sembuh. Dan tidak menyelam sambil minum air. Maksudnya mentang-mentang ini sakit nih itu kerjain sekalian. Sihir itu sama aja membunuh dalam diam itu. Iya. Karena Mbak sama saja menyakiti diri sendiri dengan pikiran. Iya. Kita tidak mungkiri sihir itu memang nyata eksistensinya, tapi yaitu sihir selalu bekerja di pikiran dan masalah psikis seseorang. Beda kalau sihirnya memang langsung pakai apa? Racun. Pakai darah haid atau apa dicampur ke makanan, makan atau terminum ya kan otomatis walaupun psikisnya kuat ketika benda kotor itu masuk ya rusak juga. Bisa apa? Bisa rusak dari dalam. Makanya pengobatan Tibun Nabawi ini sifatnya holistik. Dia menyeluruh, nggak hanya ruqyah saja, nggak hanya bekam saja, nggak hanya herbal saja, tapi menyeluruh, termasuk pola sehat juga. Pola sehat pikiran, pola sehat rasa, pola sehat raga. Terus kan ada uskunnya yang bilang kayak nanti bisa mati kalau nggak itu bisa gila gitu-gitu. Terus jadi kayak yang bikin gila tuh uskunnya. Saya tambah. Iya nggak? Iya. Kan tambah panik. Segala hal itu punya kebidangannya masing-masing, punya bidangnya masing-masing. Kiai Ustadz pun ada bidangnya masing-masing. Dalam hal ruqyah juga ada bidangnya, dalam hal masalah teologi juga ada bidangnya, masalah fikih ada bidangnya, yang membidangi gitu ya. Ya kayak dokter lah, ada spesialisasinya. Kalau misal itu nggak berdasar, nggak ada referensinya, nggak usah dipercaya. Kita memang wajib mengimani hal gaib yang dari Quran, dari sunnah Nabi, dari hadis, ya kan? Selain itu kita boleh nggak percaya kok, ya kan? Kita boleh nggak percaya. Nah dalam hal ini mohon maaf Mbak sudah kebawa sama omongan-omongan mereka dan itu nggak berdasar sama sekali dan justru malah menambah parah. Ya sekarang udah plongan, Iya. udah enak kan? Iya. Pokoknya semenjak sering lihat YouTube-nya dengan terus ke Arsyad itu kayak pasti bisa sembuh semuanya. Yakin. Dari saya diyakinkan kayak gitu, saya semakin yakin gitu loh Ustadz, oh saya bisa sembuh terus. Iya. Yang lebih parah dari Mbak banyak. Pernah lihat episode yang udah nggak bisa ngapa-ngapain? Yang kering itu bukan? Iya, Mas Karji namanya dari Cirebon. Iya. Sekarang udah sembuh, udah jadi tim saya malah. Gitu ya Ustadz. Iya, masuk rekrutmen ikut Arsada sekarang udah meruqyah orang. Tadinya kurus padahal, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kurus kering Mbak. Terus yang kena lupus, sekarang udah sembuh ya, udah punya anak. Iya lagi mengandung, alhamdulillah. Lah Mbak nggak lebih parah daripada itu, daripada mereka. Jadi ngapain harus pesimis? Ayo kita optimis, song-song pertolongan Allah.
ya. Salwa yang keluar darah sekarang udah sembuh. Iya. Itu Sudah saya sembuh. habis lihat itu saya langsung pokoknya ayo ke sini gitu, saya ajak suami pokoknya yuk ke sini siapa tahu saya sembuh kan gitu. Axel ya, yang Iya, iya. mukanya melepuh sekarang udah sembuh Iya, iya. juga semuanya. Jadi Mbak tuh nggak separah mereka. Kalau pesimis tak keterlaluan. Makanya jangan putus Asa. jangan putus asa. Ya, Rasulullah tuh selalu mengajarkan sikap tafaul, optimisme. Dan dalam prinsip Tibun Nabawi nggak ada istilahnya menakut-nakuti orang tuh nggak ada. Ya, kalau kita mengatakan sihir itu ada kan bukan berarti kita menakut-nakuti. Justru supaya waspada, jangan jumawa, ya kan? Dan harus meminta perlindungan pada Allah dengan cara-cara yang syar'i. Coba dengerin lagi. Gak usah panik. Kalau ini reaksi saya nggak percaya ini Jin. Saya nangis Terharu ya. Sambil gandengan sama mamasnya. Gandengan dong biar romantis. Kita bikin romantis kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Mbak Nisa, Mbak, mau muntah. Nggak apa-apa, kalau muntah nggak apa-apa ya, asal jangan kesurupan. Muntah boleh, tapi jangan kesurupan. Relax. Masih ke bawah suasana ya? Kacamatanya lepas kan? Relax. Nggak apa-apa, muntahkan nggak apa-apa. Nggak mau? Lebih baik kan? Iya, alhamdulillah bisa ngontrol. Tuh, ini udah mau sembuh. Tinggal latihan terus. Memang kayak gini harus dilatih karena sudah lama. Ibaratnya kan selama ini kan berobatnya selalu ditakut-takutin. Nah, ketakutan itu dilatih untuk tersisihkan dulu. Saya kalau misalkan udah kayak berkurang gini tiap hari rukyah gitu nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Dengerin. Kalau biasanya nih orang-orang yang di luar Islam kan olah nafas tadi pakai musik tuh, pakai musik. Sekarang diganti pakai Quran. Oh gitu Ya, diganti pakai bacaan Quran. Pak, pakai bacaan rukyah saya yang di YouTube boleh tuh, boleh. Sambil dilatih aku kuat. Setan nggak punya kuasa lagi atasku. Nah itu harus ditanamkan. Nah iya, testimoni sembuh sebenarnya banyak sekali Mbak. Cuma kan yang di YouTube nggak ditampilkan semua. Yang lebih parah dari Mbak berlipat-lipat banyak. Yang sampai hampir gila, sekarang sembuh total banyak juga. Dulu malah ada yang lari telanjang itu. Pas kesurupan lari telanjang, subhanallah. Terus sekarang udah sembuh, udah ngajar lagi. Mbak emang sampai kayak gitu kan enggak? Jadi harus optimis. Semangat ya. Ingat tadi itu, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan enggak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Termasuk setan itu enggak punya daya dan upaya sedikit pun untuk mengganggu Mbak. Iya. Percaya? Allahu Akbar. Tisu. Vibes Mbak udah berubah banget loh. Mas ngerasain, antum ngerasain? Ya tadi Lebih positif kan? iya lebih positif. Pelan-pelan. Ya? Makasih Ustaz.
Beruntung nih dapat Ustadz Danang. Danang sama? Danang Maulana. Danang Maulana. Sabarnya, namanya Danang tuh sabar-sabar. Sabar, Mas itu sabar Ustaz. Kenapa? Sabar sama ini itu nganter saya kemana-mana. Masya Allah. Sabar. Jadi Mbak harus buktikan, aku juga bisa sembuh, bisa ngelawan. Soalnya kalau kita ikuti terus ini alurnya mereka, ibaratnya kayak kita itu lagi mancing hiu di samudra. Kita kalau mau ngalahin hiu, kita masuk ke samudra, apa kita tarik hiunya ke alam, ke darat? Kan tarik ke darat ya kan? Kalau kita gelut sama hiu di lautan, ya kita yang kecabik-cabik. Nah, tapi kalau hiu udah berhasil kita bawa ke daratan, hiunya yang menggelepar, nggak bisa ngapa-ngapain. Sama konsepnya. Kalau Mbak ngikuti terus nih alurnya jin fasik ini, ya kalah. Tapi kalau kita, ayo ke alam kita nih, selaku manusia normal sesuai fitrahnya, ya, jati diri yang terstruktur dengan baik, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ini aja udah bagus loh. Mau coba lagi? Ya. Yang itu Ustaz, yang ayat yang Innallaha sayubatilu itu loh. Saya kan pernah ngaji. Saya kan ngajinya itu menghatamkan gitu loh Ustaz. Terus waktu membaca di ayat itu saya nggak tahu kan awalnya seperti apa. Kayak pas membaca kok langsung sesak. Terus saya ulangi lagi tetap nggak kuat. Terus sama Mas dipegangi ternyata ayat itu. Bagus, nggak apa-apa. Mbak boleh muntah, tapi jangan kesurupan. Kalau muntah kan bukan kesurupan. Muntah kan efek detox. Efek detoksifikasi, pengeluarannya. Ya. Coba ya. Sambil rileks, sambil mohon sama Allah. Ya Allah, keluarkan. Ya Allah, kuatkan aku. Oke? Nggak usah ada sedih, nggak usah ada penyesalan, kok nggak sembuh-sembuh. Jangan ya. Oke? Sambil olah nafas dulu. Biar hatinya jantungnya, debarnya lebih seimbang. Saya mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghlibu hunalika wanqalabu saghirin. وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Aman? Masih nulang saya, terharu ya. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Masih sesek enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud syukur yuk. Sujud syukur sama Allah. Kesana ngadep kiblat. Allah yang menyembuhkan kan? Iya kalau Mbak. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini udah sembuh. Ini udah sembuh. Jadi sesederhana itu kan sebenarnya. Karena ya itu prinsip Quran sebenarnya. Allah sudah jelaskan itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang reaktif, pakai cara ini. Memang perlu dilatih, ya. Padahal kemarin lihat jenengan itu udah panas Ustaz.
Ya Allah. Karena ganggu di sini, di sarafnya itu. Jadi mereka bisa memanipulasi. Sekarang ketika Mbak memisahkan antara diri Mbak dengan jin, ya mereka nggak bakal punya pengaruh apapun. Udah nggak panas kan? Udah nggak sesek kan? Ini udah sembuh. Alhamdulillah. Jadi nanti di rumah pun, ini rumah antum bilang, ini rumah aneh nih, rumah saya nih. Kalian kalau mau ganggu sini nampakin diri, antum bilangnya itu nggak masalah. Pasti mereka nggak akan berani menampakkan diri karena antum khalifahnya, antum imam. Dan mereka itu makmum sebenarnya. Ya, jadi ketika ada ketegasan semacam itu, insya Allah mereka nggak akan ganggu. Ya, sambil rutin ya menjalankan sunnah-sunnah itu di rumah. Sholat wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Alhamdulillah. Nah, beres. Doain ya. Ustadz Danang, Mbak Nisa selalu dijaga sama Allah, diberikan panjang umur dalam ketaatan, sehat, bahagia selamanya sampai surganya Allah. Anak keturunannya dijadikan ahlul Quran yang faqih terhadap agama Allah ini. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, saya cuma mengarahkan saja. Karena Mbak punya kemauan keras, Allah ijabahi. Ya kan? Allah mudahkan, Allah berikan taufik. Ya, untuk teman-teman yang mau mendaftar MFO Menyapa Rumah atau kisah kita bisa menghubungi nomor di bawah ini. Segala kegiatan yang dinaungi oleh channel YouTube Muhammad Faizar Official semua free 100% ya. Jadi hati-hati penipuan atas nama MFO karena ada beberapa orang-orang yang disuruh mentransfer sekian puluh juta ya. Katanya kalau udah transfer baru bisa ditangani saya. Itu tentu bukan dari tim YouTube MFO. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.